Perkenalkan, nama saya Syaril Syarifi Salsabila dari program studi psikologi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ibadah sholat. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab abadan ya'budu, yang secara etimologi berarti tunduk, patuh, merendahkan diri, dan hina. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qaradawi, tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Imam Taimiyah menuturkan bahwa mereka tunduk, menyerah, pasrah dari berbagai segi. Di antaranya adalah yang pertama, keyakinan bahwa mereka sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kepatuhan mereka kepada qada dan qadar serta kehendak Allah yang ditulis atas mereka. Serta yang ketiga adalah permohonan mereka kepadanya ketika dalam keadaan darurat atau terjepit. Jadi dengan demikian pemakaian bahasa Arab ibadah itu lebih ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara abadan lebih ditujukan kepada selain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan pengertian ibadah tersebut, Hasbi Al-Siddiqi mengartikan ibadah itu dengan taat, menurut, mengikuti, dan juga berarti berdoa. Apabila tadi pengertian ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri, sedangkan secara istilah atau syar'ah, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi serta mencakup atas segala yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir dan batin. Ulama tasawuf juga mendefinisikan ibadah sholat itu menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, ibadah kepada Allah semata-mata mengharap pahalanya atau karena takut akan siksanya. Sebagian ulama dan ahli ibadah juga punya keyakinan apabila seseorang beribadah dan mengharap-harapkan balasan akhirat yang Allah janjikan, maka ini dapat melunturkan keikhlasannya atau mencacati kualitas ibadah sholatnya. Walaupun mereka tidak menyatakan seperti batasan amalan karena maksud semacam itu, tapi mereka juga membenci jika seseorang punya maksud demikian. Ulama tersebut juga mengatakan, jika aku beribadah pada Allah karena mengharap surganya dan karena takut akan siksa nerakanya, maka aku adalah pekerja yang jelek. Tetapi aku hanya ingin beribadah karena cinta dan rindu kepadanya. Perkataan ini juga dikemukakan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah, Imam Al-Ghazali, dan Syekhul Islam Ismail Al-Harawi. Yang pertama, di antara perkataan Rabi Al-Adawiyah dalam bait syairnya, aku sama sekali tidak mengharapkan surga dan takut pada neraka atau sebagai balasan ibadah, dan aku tidak mengharapkan rasa cintaku ini sebagai pengganti. Jadi intinya mereka ini bermaksud mengatakan bahwa janganlah seorang beramal karena ingin mengharapkan pahala, mengharapkan balasan di sisi Allah, ingin mengharapkan surga atau takut pada siksa neraka. Ini namanya tidak ikhlas. Namun jika kita perhatikan kembali pada Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW, pendapat mereka itu jauh dari kebenaran. Jadi semoga Allah memahami kepahamannya. Kemudian yang kedua ini adalah ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan yang mulia dan dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya. Yang ketiga, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah tanpa memperhatikan apa yang akan diterima atau yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua ini adalah ibadah kepada Allah karena memandang bahwa ibadah itu merupakan perbuatan yang mulia dan dilakukan oleh orang yang mulia jiwanya. Yang ketiga, ibadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah berhak disembah tanpa memperhatikan apa yang akan diterima atau yang akan diperoleh. Pada dasarnya ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu yang pertama, ibadah hati atau qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap, senang, ikhlas, dan tawakal. Kemudian yang kedua adalah ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah adalah yang dilaksanakan
berjihad dan berpuasa. Adapun seperti pengertian ibadah sholat secara istilah adalah penghambaan seseorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup makhluk. Sedangkan pengertian ibadah secara istilah atau terminologi adalah penghambaan seseorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah SWT. Selanjutnya adalah pengertian ibadah secara bahasa Arab dengan asal kata abada ya'budu abdan fahuwa abidun. Abid berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hambanya hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan murkanya. Keberadaan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah hamba Allah, ibadullah, jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rezeki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, yang artinya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surah Al-Zariyat ayat 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnia Nasihat Marsia. Saya akan menjelaskan tentang apa itu mahdoh dan ghairu mahdoh. Menurut bahasa, mahdoh memiliki arti murni atau tak bercampur, sedangkan ghairu mahdoh memiliki arti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang selama ini kita kenal, antara lain seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Bahkan banyak kaum muslimin menganggap bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang masuk ke dalam kelompok ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah SWT yang dalam pelaksanaannya dilandaskan dengan niat untuk mencari ridho dan pahala dari Allah SWT. Dan jika tidak berdasarkan niat karena Allah, maka amalannya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahala dalam pengerjaannya. Oleh karena itu, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh juga dikenal dengan sebutan ad-din atau urusan agama. Itu adalah sebutan untuk ibadah mahdoh, sedangkan sebutan untuk ibadah ghairu mahdoh adalah ad-dunya. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni ibadah. Ibadah mahdoh memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, ibadah mahdoh adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah di mana penetapannya berasal dari dalil syariat. Jadi, semua perkataan atau ucapan dalam ibadah mahdoh tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral atau bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah mahdoh juga memiliki dalil-dalil yang menunjukkan adanya larangan yang ditujukan kepada selain Allah SWT. Karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Yang kedua, ibadah mahdoh ditujukan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, ibadah mahdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu dan tidak ada jalan yang lainnya, sekalipun melalui akal atau budaya. Contoh sederhana dari ibadah mahdoh adalah sholat yang biasa kita kerjakan. Sholat termasuk ke dalam ibadah mahdoh karena memang ada perintah atau dalil khusus tentang pelaksanaan ibadah ini. Oleh karena itu, sholat memang sejak awal adalah aktivitas yang diperintahkan. Orang-orang yang mengerjakan sholat pun berharap dapat mendapat balasan berupa pahala. Pelaksanaan dari sholat juga tidak bisa asal karena sudah diatur melalui wahyu. Berapa kali pengerjaan sholat, kapan saja waktunya, berapa rakaat, bagaimana gerakan dan bacaannya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sholat hanya bisa diketahui melalui penjelasan dari Nabi SAW dan bukan berasal dari pikiran seseorang atau budaya. Sekian penjelasan mahdoh dari saya. Untuk lebih lanjutnya tentang ibadah ghairu mahdoh akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang ibadah ghairu mahdoh. Yang sebelumnya sudah dijelaskan teman saya tentang ibadah mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu sama dengan tidak murni
sehubungan dengan Allah. Artinya, segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perinciannya tidak jelas. Dengan prinsipnya, ibadah Khairul Mado ini tidak ada dalil hadis yang melarangnya melakukannya. Jadi, ibadah Khairul Mado ini tuh boleh dilakukan, boleh tidak. Bersifat rasional, ibadah ini tuh ada baiknya, ada buruknya, ada untungnya, ada ruginya, ada manfaatnya, ada mudaratnya. Ibadah Khairul Mado ini dapat dilakukan oleh akal atau logika. Jika kita ditentukan oleh akal dan logika itu sehat atau tidak, merugikan dan mudarat, itu tidak boleh dilakukan. Jika ibadah Khairul Mado ini bermanfaat, boleh saja dilakukan karena ibadah tersebut ada manfaatnya. Adapun contoh ibadah Khairul Mado antara lain masalah-masalah furu seperti sholat subuh dengan kunut tidak, dakwah, tolong menolong, dan lain-lain. Jika dalam ibadah mado yang bersifat ta'abudi tidak boleh ada improvisasi. Maka dalam ibadah Khairul Mado ini justru terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah, kullu bid'ain daklah dalam ibadah Khairul Mado. Dapat disimpulkan bahwa ibadah Khairul Mado itu boleh saja dilakukan, boleh enggak. Jika ibadah Khairul Mado ini ada manfaatnya, boleh dilakukan. Jika tidak ada manfaatnya, tidak usah dilakukan, tidak apa-apa. Dan ibadah Khairul Mado ini juga tidak ada larangan untuk melakukan. Jadi yaitu tadi boleh saja melakukan, boleh enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan soal definisi sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi pemeluk agama Islam. Dalam ejaan bahasa Indonesia terdapat beberapa variasi kata sholat, yaitu sholat atau salat, tapi dengan baca yang hampir sama. Sholat merupakan ibadah utama dalam agama Islam. Sebagian muslim, hukumnya wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Kata sholat secara bahasa berasal dari bahasa Arab, artinya kata tersebut yaitu doa atau ungkapan. Sedangkan menurut istilah, sholat berarti serangkaian kegiatan ibadah tertentu dalam Islam yang dimulai dengan melakukan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam syariat. Secara umum, sholat berarti ibadah wajib untuk Islam yang harus dilakukan sehari-hari. Dalam sehari kita diperintahkan mendirikan sholat fardu 5 waktu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah sholat telah diatur ditentukan oleh syariat, mulai dari syariat wajib sholat, syariat sah sholat, rukun sholat, dan tata cara sholat, sunnah sholat, serta hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Secara umum, sholat juga bisa dibagi menjadi 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu merupakan sholat yang hukumnya wajib, meliputi sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan sholat sunnah merupakan salah satu hukum sunnah dan dianjurkan untuk dikerjakan. Di antaranya adalah sholat tahajud, sholat duha, sholat tarawih, dan lain-lain. Sekian. Islam didirikan atas 5 perkara yang biasa disebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, dan yang terakhir haji. Sholat merupakan kewajiban bagi semua umat muslim di dunia. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 103, yaitu sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya oleh orang-orang yang beriman. Saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perjalanan sholat dari yang 50 waktu sampai 5 waktu saja dalam sehari. Sebelum menerima perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, dikisahkan bahwa Rasulullah sempat diperintahkan untuk mengerjakan sholat sebanyak 50 sholat dalam sehari semalam.
Dalam perjalanannya menuju Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu dengan beberapa nabi, antara lain Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan yang terakhir Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Setelah bertemu dan berdialog dengan para nabi di setiap lapisan langitnya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan sholat menjadi 5 sholat sehari semalam. Peristiwa ini dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra mewajibkan atas umatku 50 sholat, kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keringanan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya menjadi 5 sholat sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut beberapa dalil sholat dalam Al-Quran. Inilah beberapa dalil tentang sholat yang ada di dalam Al-Quran. Sekian materi sholat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tata cara sholat. 1. Yaitu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib. Sedangkan sholat sunnah boleh dilakukan dalam keadaan duduk meskipun mampu. Hakikatnya sholat sunnah ini disunahkan untuk berdiri, tidak wajib. Akan tetapi alangkah lebih baiknya dilakukan dalam keadaan berdiri daripada duduk saat itu. Nah, hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya siapa yang mengerjakan sholat sambil berdiri itu lebih afdol. Siapa yang mengerjakan sholat sambil duduk akan mendapatkan pahala separuh dari sholat yang berdiri. Dan siapa yang sholat sambil berbaring akan mendapatkan pahala separuh dari sholat sambil duduk. Hadis riwayat Bukhari nomor 1065. Lalu Nabi SAW bersabda, sholatlah dalam keadaan berdiri. Jika tidak mampu, kerjakan dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu lagi, kerjakan dengan tidur menyamping. Hadis riwayat Bukhari 1117 dari Imran bin Husain. 2. Niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Niat di dalam hati tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tergantung dalam niatnya, dan sesungguhnya balasan untuk masing-masing orang tergantung dari apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907 dari Umar bin Al-Khattab. Hadis di atas juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Raudah At-Thalibin. Niat berarti al-qasd, mempunyai maksud atau menyengaja. Nah, dengan kata lain, seseorang yang sholat harus mengonsentrasikan berbagai pikirannya terhadap sholat yang sedang ia lakukan atau kerjakan, dan sifat-sifatnya pun harus diingat pula. Seperti bahwa ia sedang melakukan sholat zuhur, sholat asar, sholat fardu, dan sholat lainnya, lalu meniatkan perkara-perkara ini dengan niat yang dibarengi oleh takbiratul ihram. 3. Takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, pembuka sholat adalah mengharap atau bersuci. Nah, yang mengharapkan dari hal-hal di luar sholat adalah ucapan takbir, sedangkan yang menghalalkannya kembali adalah ucapan salam. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 618, At-Tirmidzi nomor 3, Ibnu Majah nomor 275. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih dalam Irwa Al-Ghalil nomor 301. Nah, dalam melakukan takbiratul ihram, Nabi Muhammad SAW mengencangkan suaranya sehingga dapat didengar oleh para makmumnya. Nah, Nabi Muhammad SAW mengeraskan suara beliau dengan ucapan takbir sehingga dapat mendengarkannya untuk para makmum di belakang beliau. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim, dan dia menilainya sahih serta disetujui pula oleh Az-Zahabi.
Nah, adapun yang dimaksud dengan rukun sholat adalah ucapan takbir Allahu Akbar. Ucapan takbir tersebut tidak dapat diganti dengan ucapan-ucapan lainnya meskipun memiliki makna yang sama. 4. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Nah, di setiap rakaat sholat kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Fatihah karena itu adalah wajib. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah ditambah ayat yang lain. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Awanah, dan Al-Baihaqi. Hadis ini ditakrij dalam Irwa Al-Ghalil nomor 302. Kemudian di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Awanah, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa apabila seseorang yang sholat akan tetapi tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya, sholatnya kurang. Nah, maksud kurang di sini itu adalah tidak sempurna. 5. Ruku dan tumanina. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian rukuklah dan tumaninahlah saat ruku. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 793 dan Muslim nomor 397. Keadaan dalam ruku ini ialah dengan membentangkan punggung dan meratakannya. Dalam hal ini diibaratkan apabila kita menuangkan air di atas punggung, air itu tidak tumpah atau tetap di situ. Lalu meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dengan meregangkan jari jemari tangan. Kemudian tumanina adalah keadaan atau kondisi tenang yang mana setiap persendian di dalam tubuh ini juga tenang. Sebagaimana beliau bersabda, tidaklah sempurna sholat sehingga salah seorang di antara kalian menyempurnakan wudhu, kemudian bertakbir, lalu melakukan ruku dengan meletakkan telapak tangan di lutut hingga persendian yang ada dalam keadaan tumakninah dan tenang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi nomor 1329. Syekh Hussein Salim Asad mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Kemudian ada pun ulama yang mengatakan bahwa tumakninah sekedar membaca zikir yang wajib dalam ruku. Yang keenam, iktidal setelah ruku. Iktidal dilakukan selesai ruku, terus bangkit sambil mengangkat kedua belah tangan seraya membaca doa Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Penerapan gerakan ini berlaku bagi orang yang sholat dalam keadaan berdiri atau pada posisi duduk. Sebagaimana ruku iktidal, gerakan sholat ini memiliki 3 syarat dalam pelaksanaannya. Ketiga syarat iktidal tersebut meliputi 1. Bangunnya dari ruku tidak bermaksud untuk tujuan lain selain iktidal itu sendiri. Yang kedua, tumakninah. Pada saat melakukan iktidal harus dibarengi dengan tumakninah, yaitu posisi tubuh tegap berdiri dalam keadaan diam dan tenang selama membaca kalimat tasbih. Ketiga, tidak dilakukan dengan berdiri dalam waktu yang lama melebihi lamanya berdiri pada saat membaca surat Al-Fatihah. Karena iktidal itu merupakan rukun pendek dan tidak boleh berkepanjangan. Oleh karena itu, iktidal hanya berlaku dikerjakan sependek mungkin, sebab setelah itu harus segera dilanjutkan untuk sujud. Yang ketujuh, rukun sholat, sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumakninah. Nabi Muhammad SAW mengatakan pada orang yang tidak benar dalam sholatnya, kemudian sujudlah dan tumakninah saat sujud. Sangat penting untuk dipahami bahwa hendaklah dalam melakukan sujud harus memperhatikan 7 bagian anggota badan. Di antaranya 1. Telapak tangan kanan,
2 telapak tangan kiri, 3 lutut kanan, 4 lutut kiri, 5 ujung kaki kanan, 6 ujung kaki kiri, 7 dahi dan sekaligus hidung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian anggota badan, dahi termasuk hidung." Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, telapak tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, serta ujung kaki kanan dan kiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 812 dan Muslim nomor 490. Pada saat sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah. Cara duduk di antara 2 sujud yaitu dengan duduk iftirashi. Duduk iftirashi adalah duduk dengan membentangkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya. Kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kemudian sujudlah dan tumakninahlah saat sujud. Lalu bangkitlah dari sujud dan tumakninahlah saat duduk. Kemudian sujudlah kembali dan tumakninah saat sujud." 9. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Tasyahud berasal dari bahasa Arab yaitu tasyaddu yang berarti kesaksian imam. Juga dikenal sebagai at-tahiyat dalam bahasa Arab. Adalah bagian dari bacaan sholat saat orang duduk di tanah menghadap kiblat, memuliakan Allah, Rasul, dan hamba-hamba Allah yang saleh. Diikuti membaca 2 kalimat syahadat. 10. Membaca tasyahud akhir. Adapun bacaan tasyahud akhir adalah sebagai berikut. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 11. Yaitu salam. Salam disebut juga adalah gerakan terakhir dalam sholat. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, lalu menoleh ke kanan, lalu mengucapkan kalimat yang sama saat menoleh ke kiri. Adapun bacaan salam saat sholat jenazah yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan dan membaca bacaan yang sama saat menoleh ke kiri. Yang ke-12 yaitu berurutan dalam rukun-rukun yang ada atau tertib. Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, Rasulullah SAW berkata kepada orang jelek sholatnya. Di dalam hadis tersebut digunakan kata summa dalam setiap rukun. Adapun kata summa memiliki arti urutan. Tertib di sini artinya melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan beraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam sholat hukumnya rukun, wajib dalam hal bacaan, dan suatu yang terulang dalam 1 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gitaris Marsanti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam izin menyampaikan materi tentang hikmah dan keutamaan sholat. Langsung saja, yang pertama ialah ibadah sholat merupakan tiang agama. Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat penting di dalam agama Islam. Kita ilustrasikan sebuah bangunan. Dan tiangnya itu apabila sudah kuat atau sudah bagus dan baik, maka akan kuat pula lah bangunan tersebut. Tetapi jika tiangnya saja sudah rapuh atau lemah, maka bangunan itu lama-kelamaan akan hancur dan roboh. Yang kedua ialah ibadah sholat merupakan
amalan yang pertama kali akan dihisab kelak di akhirat. Apabila seseorang itu ibadah sholatnya sudah bagus dan baik, maka seluruh amalan perbuatannya dianggap baik. Tetapi jika ibadah sholatnya dianggap sudah buruk atau tidak bagus, maka seluruh amalan perbuatannya juga dianggap buruk. Yang ketiga ialah ibadah sholat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Saking hebatnya ibadah salat ini, Allah mengundang Rasulullah SAW untuk menemui Allah peristiwa Isra Mi'raj. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang tersayang, yaitu pamannya Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah. Kemudian, ibadah sholat ialah rukun Islam yang kedua. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, dan dirikanlah sholat. Ibadah sholat ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat penting di dalam agama Islam, di dalam agama kita. Selanjutnya ialah barang siapa yang mengerjakan sholat, maka itu ialah ciri orang yang bertakwa. Orang-orang yang rajin melaksanakan sholat, tidak pernah lalai dalam sholatnya, itu merupakan tanda bahwa dia merupakan orang yang bertakwa. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Surah Toha ayat 132. Selanjutnya ialah sholatlah dalam kondisi dan keadaan apapun. Walaupun kita dalam keadaan sakit, misalkan kita dalam keadaan sakit, kita tidak bisa berwudu, ada alternatif lain, yaitu dengan tayamum. Apabila kita tidak bisa berdiri menunaikan sholat, Allah memerintahkan kita untuk duduk. Apabila tidak bisa duduk, disarankan untuk berbaring. Apabila tidak bisa menggerakkan anggota badan kita ketika kita berbaring, disarankan menggunakan isyarat. Masya Allah, luar biasanya ibadah sholat ini. Bahkan ketika kita sakit, Allah tetap memerintahkan kita untuk menunaikan sholat. Baik kita ketika zaman Rasulullah SAW, ketika beliau sedang perang, ibadah sholat pun tidak ditinggalkan. Begitu juga ketika kita misalkan lupa atau lalai, Allah memerintahkan kita untuk mengganti sholat itu dengan mengqadanya ketika kita ingat. Yang terakhir ialah sholat mempermudah datangnya pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat merupakan jalan dan sabar merupakan jalan agar dipermudahnya pertolongan Allah itu datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat muslim, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah salat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Dalam Al-Qur'an Allah tidak menyebutkan wasallu atau salatlah, tapi Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Mengapa demikian? Mengapa Allah tidak mengatakan wasallu, tapi Allah malah mengatakan wa aqimus shalah? Aqama yuqimu dalam bahasa Arab diartikan membangun atau menumbuhkan atau menghidupkan. Maka salat, iqamatus shalah, mendirikan salat, bukan sekedar melaksanakan salat, tapi menghidupkan nilai-nilai salat dalam kehidupan umat muslim. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya inna shalah, sesungguhnya salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah manusia untuk berbuat keji dan berbuat mungkar. Maka ketika salat dilaksanakan dengan maksimal, ketika salat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka salat ini akan memberikan pengaruh yang baik terhadap pribadi seorang muslim.
ada statement yang menyebar di masyarakat yang mengatakan, buat apa sholat kalau masih maksiat? Menurut saya statement ini statement yang kurang tepat atau statement yang terlalu menyudutkan orang yang sholat. Karena sejatinya ketika orang itu memilih untuk melaksanakan sholat, maka pada hakikatnya orang itu telah meninggalkan suatu kemungkaran dan telah meninggalkan suatu kekejian, atau dalam artian dia telah meninggalkan suatu kemaksiatan dengan memilih untuk melaksanakan sholat. Walaupun setelah melaksanakan sholat ia berbuat maksiat. Tapi di sini bukan berarti saya membenarkan bahwa maksiat itu boleh setelah melaksanakan sholat, bukan itu. Tapi yang ingin saya tegaskan bahwasanya ketika orang telah melaksanakan sholat kemudian ia masih tetap melaksanakan maksiat, kita tidak boleh serta-merta menyalahkan dia atau bahkan sampai mengatakan buat apa sholat kalau masih maksiat. Karena ketika dia memilih untuk sholat, ketika dia memilih untuk melaksanakan perintah Allah ketika mendengar adzan dan meninggalkan seluruh pekerjaannya, maka saat itulah ia meninggalkan maksiat. Maka jelaslah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya ketika orang memilih untuk melaksanakan sholat, maka ketika itu waktu yang berpotensi orang itu melaksanakan maksiat atau waktu yang berpotensi untuk orang itu melaksanakan sebuah kemungkaran, sebuah kekejian, tapi dengan memilih sholat, ia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sholat memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk manusia yang disiplin, konsisten, taat, dan loyal. Sholat yang dikerjakan dengan baik dan sholat yang dikerjakan dengan maksimal, dengan penuh hati, akan berdampak baik bagi kehidupan manusia, agar berdampak baik bagi kesolehan manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.